Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakhfadu qulubana min wasawisi syaitan fi suduril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap diri hati manusia pastilah pernah mengalami satu proses di mana dia ingkar pada Allah. Keingkaran hati kepada Allah itu berbentuk keimanan terhadap selain Allah, baik golongan yang terkecil maupun golongan yang terbesar, baik laki-laki maupun perempuan, semua pernah mengalami hal tersebut. Sungguh beruntung bagi seseorang sebelum mengalami satu hari yang Allah mesti tetapkan, yaitu kematian datang, dia sudah ada satu kesadaran tentang iman ini hanya pada Allah. Hal tersebut tidak mudah semudah kita membalikkan tangan. Ukurannya adalah sejauh mana hatimu ketika mendengarkan risalatut tauhidiyah Rasul menerima atau tidak. Bapak Ibu, yang jelas kita sebagai umat atau manusia pernah mengalami penolakan hal tersebut. Makanya tadi saya katakan sak bejo-bejone wong bejo, atau bagi orang yang beruntung adalah sebelum meninggalkan dunia ini dia sudah ada satu kesadaran. Sebab nilai dunia sebesar apapun, jikalau kau tahu harga sesungguhnya iman kepada Allah, iman kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, nggak bisa kau tukar dengan ukuran dunia. Hatimu dibukakan Allah untuk bisa menerima ajaran ini, itu harta yang paling berharga.
walaupun nilainya sebesar apapun duniawiyahmu, anak, suamimu, istrimu, harta bendamu sedunia kau miliki sendiri, gak akan ada harganya. Gak bisa kau samakan dengan harga tersebut. Alasannya dari mana? Dari sisi kekekalan. Sebanyak apapun nilai duniamu pasti habis. Pasti habis, walaupun katakanlah 200 tahun lah, pada akhirnya habis. Suamimu yang gagah, yang tadinya kau agung-agungkan, pasti dia akan menjelang tua dan tidak bisa apa-apa. Apa yang kau gung-gungkan? Apa? Istrimu, anakmu, jabatanmu, ini masanya pasti akan habis. Tapi keimanan yang sesungguhnya, atau Kanjeng Nabi kalau menyebutnya adalah ihsan, ini kekal. Kelihatannya memang sepele, nggak ada harganya, Pak. Tapi kalau kau mengerti dengan sesungguhnya, mungkin ya, semua dunia kau tinggalkan. Yang tadinya kita bangga-banggakan, nggak ada artinya. Itu kalau hatimu sadar. Kalau hatimu sadar. Makanya rugi sekali jikalau jenengan sudah keadaan niat tulus untuk mendekat dan bertemu Allah lewat ajaran ini, di tengah-tengah kau berbelok arah. Rugi, berbelok arah. Ingat dalam surah Ibrahim Allah katakan, nafsu iblis dan bolo tentarane iblis kalau tidak menjadikan hatimu bersukaria dengan selain Allah, pasti dia akan menghalangi. Kalau tidak, wayastakhibunal hayatad dunya, pasti wayasudduna an sabilillah, kau akan dihalang-halangi biar enggak jadi. Walaupun Anda sudah jadi berjalan, wayabghunaha iwaja, kau akan dibengkokkan arah. Itu tadi istilah bahasa sederhana, perjalananmu di tengah jalan telah terbegal oleh nafsumu sendiri. Akhirnya tujuanmu nggak bisa sampai. Itu persoalannya, biasanya tidak tahu nilai harga tentang ilmu amal istiqomah ini. Akhirnya di tengah jalan kau diiming-imingi oleh nafsumu sendiri, akhirnya berbelok arah. Rugi, Pak. Tapi itu semuanya adalah tadzakur, itu semua adalah pepeling bagi kita. Kalau terbengkokkan, kembalilah kepada jalan yang kebenaranmu, kepada asal tujuanmu. Tujuan kita tidak ada yang lain, mendekat dan bertemu Allah.
Berkenaan dengan hal itu, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah beberapa perkara yang menjadikan hati kita itu terbengkokkan, terbegal. Ada beberapa perkara yang menjadikan hati kita terhalang terhadap tujuan kita, yaitu mendekat dan bertemu Allah. Bahkan dibengkokkan, dialihkan tujuan kita dari tujuan mendekat menuju dan bertemu Allah, akhirnya dibengkokkan menuju perkara dunia lagi. Itulah yang disebut mindansihi piro-piro regete ati. Toharo nyucekno opo kol buka ati iro fidan sihi ing dalem saking piro-piro regete penghalangi ati iro, utawa saking piro-piro perkara sing ngriwuki menghalangi kolbuka atau ati ira. Indama takunu qulubuna fi halatil bulugh ya fa inna qulubana tuhibbu ghairullah. Ada kalanya manusia seluruh dunia ini ketika masa-masa belia atau masa keemasan itu hatinya condong pada iman selain Allah, biasa. Wa akhiran fa innal qalba daiman, akhirnya hati yang seperti ini dalam keadaan terus-menerus ghaflatin anillah, hati yang selalu lalai pada Allah. Iki golongan yang pernah kita alami. Sementara kita akan bicara golongan kita yang sudah mengerti ilmu, terus kita berjalan menuju datang Allah, di tengah jalan kita terpenggal atau dialihkan tujuan kita di dalam nafsu diri kita masing-masing kepada tujuan yang lain. Makanya dulu pernah aku katakan, janganlah kau ketika suluk khalwat itu mengharapkan terbukanya alam kasab. Jangan. Itu menunjukkan bahwasanya sudah jelas kalau hati kita itu telah dibengkokkan nafsu. Jelas itu. Makanya dalam kedudukan si salik ketika menghadapi kondisi dua dari Allah, qabdi dan basti, kebanyakan itu dipilih basti. Dipilih basti iki qabdi, mohon maaf, dipilih qabdi. Kalau beliau bisa boleh memilih, mesti memilih qabdi. Takdir yang selalu enggak enak, ekonomi selalu jatuh, itu yang dia pilih. Sebab ketika lawan qabdi disebut basti, serba mewah dan lain sebagainya, si salik ini lebih berat menjaga zikirnya. Istilah cara orang jualan, kalau keadaan ramai itu waktu dihabiskan untuk melayani konsumen. Tapi kalau jualan nggak payu, tenguk-tenguk tok, iku hatinya mudah untuk dijak berzikir. Dari
Dua keadaan ini para sisalik itu kalau boleh memilih mesti memilih kopti, memilih dalam kondisi lahir ini gak enak karena nafsu condongnya itu terhadap enak-enak. Makanya dijak soro jasmani untuk sholat nggak mau, enak tidur, enak kita leyeh-leyeh. Diajak untuk wudhu juga begitu nggak mau, mintanya enak-enak. Nafsu bisiki kita, alah ngene lak padha ae ya, sing penting eling lah, ngoten ta. Itu biasanya seperti itu. Makanya waspadalah. Kama kaya keterangan kola kang wis dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi surat At-Takatsur ing dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, lalainya seseorang itu dikarenakan mewahnya dunia di dalam hati. Hati yang bermegah-megahan dengan kemewahan dunia. Mana sih hati yang bermegah-megahan kemewahan dunia itu bagaimana? Condongnya hati loh Pak, pawengin dan pawengin mewah. Istilah bahasa kita di dalam rumah tangga, condonge hati menuntut kepada Allah untuk kebutuhan keluarga itu dicukupi. Hati kedorong perkara yang seperti ini, keinginan yang seperti ini salah satu golongan yang dimaksud ayat ini. Udah kasih Allah nggak cukup Pak Bu. Setelah kita membahas hati itu kecondongan senang terhadap makan kecukupan, sandang ini bukan berarti baju ini enggak. Apa kebutuhan yang ada kaitannya dengan rumah tangga? Sandang bisa kami sebut tumpaan. Apakah sepeda? Apakah mobil? Siapa yang hatinya condong terhadap hal ini, itu yang menjadikan hatinya lalai pada Allah. Udah, ini Allah cukupi, Allah kasih, nggak cukup Pak. Papan berarti tempat tinggal. Siapapun kita ngalami hal itu Yohan. Bagaimana caranya aman, rumahnya itu bersih, rumahnya itu mewah semua, nggak ada habisnya. Bapak Ibu, ayat alhaakumut takatsur ini memberikan satu dasar bukti terhadap hati siapapun manusia. Kalau hatinya dipenuhi dengan kemegahan dunia, condongnya hati terhadap dunia, ini yang menjadikan hati lalai pada Allah. Kehidupan yang seperti ini, kehidupan hati yang seperti ini di dunia justru akan menyelakakan kita semuanya. Ingat, anak, istri, harta benda pada dasarnya jikalau seperti ini akan menjadikan bahan bakar api neraka. Ya ini maksudnya. Akhirnya kita tidak mau dan takut ditinggalkan oleh hal ini. Atau kita takut meninggalkan mereka ini.
Padahal itu mesti terjadi, pasti terjadi. Apakah kita tinggalkan dengan bentuk kematian kita, ataukah kita ditinggalkan dengan bentuk diringkes dengan cara Allah sendiri? Dua kemungkinan yang akan terjadi ini mesti terjadi. Terlepas kita tidak ditinggalkan, mesti kita meninggalkan, itu pasti, Pak. Tapi mereka tidak berpikir dengan bersih hati ini bahwasannya ada sesuatu yang termahal di balik itu semuanya. Apa? Ta'limar Rasulillahi fi ilmi tauhid. Ajaran Rasulullah di dalam tentang masalah ilmu tauhid. Ini nggak sadar. Hatta zurtumul maqabir, jikalau itu dibiarkan sampailah batas waktu kita tinggalkan, yaitu kematian. Ya sudah, kalau sudah mati bisa apa? Bisa menolong kita? Tidak bisa. Sebab di masa itu tidak ada datangnya perkara yang bisa menolong kecuali dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong jiwa kita, lawang kita di dunia itu menjauh, bahkan menolak seruan Allah. Batas waktu sudah selesai. Bahkan mereka memohon dalam satu ayat kepada Allah untuk dikembalikan lagi walaupun sesaat untuk bertobat, tapi nggak bisa. Istilah orang Jawa, getun kabeh iku ana mburi. Wa'lam lan ngertiya sira annana ing sak temene kita menungso iku idza tarokna tatkalane ngejarno kita marodal kolbi ing penyakite ati yang seperti ini, soro mongko dadi apa? Soro mongko dadi kolban ing ati kita dadi mayitan, dadi mayit, dadi ati kang mati, wa a'ma lan ati kang wuta anillahi fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasannya jikalau hal ini kita biarkan, berarti bagi kita yang lagi suluk terus dibengkokkan nafsu, kok kita teruskan? Artinya kita teruskan ngikuti nafsu dalam hatimu, tidak ingat tujuan kita yang sebenarnya mendekat dan bertemu Allah. Apa yang terjadi? Soro kolban mayitan wa a'ma anillah fid dunya wal akhirah. Percuma jenengan kali kula suluk bendino. Ngerti percuma? Tiap hari kita khalwat, percuma. Bahasa sistem di makalah ini, apalagi mereka yang tidak mengenal ini lebih nemen. Wong kita sendiri ketika sudah tahu tujuan akhir kita adalah mendekat dan bertemu Allah, dan ketika kita sudah jalankan itu, tengah jalan kita mendengarkan seruan nafsu, wa yabghunaha iwaja. Di situ diterangkan dalam ayat yang terakhir bahwasanya inilah tiga hal, inilah bentuk bahwasanya nafsu itu menyesatkan dengan nyata. Ulaika fi dhalalim ba'id.
Mereka yang mengikuti 3 bentuk ini tadi jelas itu jalan yang tersesat amat jauh. Lati kengken disuruh berangkat, mohon maaf, ke arah ke arah barat, belum sampai ke arah barat, sik berjalan menuju arah barat. Di sini kita mendengarkan seruan nafsu, isinya seruan nafsu disuruh untuk ke arah timur. Bagaimana mungkin bisa sampai ke arah barat, lawang kita semakin jauh berjalan ke arah timur. Awal sudah tak wanti-wanti, sebelum kita masuk dalam suasana mendekat dan bertemu Allah, tentang dzikir iki gawonen, dzikir yang menjadikan hatimu itu untuk melepaskan alias tidak mudah mendengarkan seruan nafsu, pegang teguh. Lah berhubung tidak dipegang teguh, nafsu mlebu ngomongi, etan kowe ono perkara sing enak kae dijanjikan kita oleh nafsu, wa yastahibbunal hayatad dunya. Otomatis kalau kita sudah berbelok arah ke arah timur, lupa dengan arah barat, Pak. Alal akhirah kita akan lupa. Ini bentuk Allah telah memberikan peringatan terhadap kita semuanya. Kadang-kadang arah etan itu kita tergoda oleh istri kita di rumah atau suami kita di rumah, tergoda oleh teman-teman di luar, tergoda oleh anak, tergoda oleh bisnis yang menjanjikan, tergoda oleh barang-barang yang nanti ku beli, nanti akan ku jual dengan banyak laba. Wis lereno nek kaya ngono, lereno nek kaya ngono. Jelas kita tergoda di situ. Kecuali Anda betul-betul untuk memegang erat tali Allah, sekalipun secara dohir itu kelihatannya jenengan ke arah timur, tapi hakikate batinmu tetap ke arah barat. Itu perbedaan antara betul-betul orang yang memegang tali Allah dan tidak ada di situ. Oke, Bapak Ibu kita di rumah itu juga mikirkan bagaimana kebutuhan rumah tangga di rumah, lah gitu dah. Iki khusus yang ku katakan adalah panjenengan kali kula yang ditetapkan Allah di sini. Kalau yang menduduk beda lagi. Yang duduk itu untung, panjenengan kali kula niki untung. Ning pada dasarnya saya lebih mengukuhkan terhadap jenengan yang dimukimkan Allah di sini. Berarti diperintahkan sudah tidak mikiri perkara di luar. Kita memfokuskan diri, hati ini mendekat, bagaimana lekas bertemu Allah dalam waktu yang sudah Allah janjikan itu. Otomatis yang harus jenengan waspadai pertama, nanti dibuka di dalam surah Ibrahim, nafsu itu pasti membuat hatimu, bagaimana caranya hatimu itu bersukaria dengan selain Allah, biar lali tujuan ke arah barat. Bagaimana? Berbagai cara. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah, di situ Anda akan dihalang-halangi, perjalanan zikirmu dihalang-halangi dengan berbagai cara, nafsu membisik dalam hatimu. Terakhir,
Kalau nafsu tidak bisa yang pertama, kedua, ketiga, senjata yang terakhir adalah wayabghunaha iwaja, akan berupaya untuk membengkokkan arah dan tujuanmu. Ini yang harus jenengan waspadai. Jikalau di antara kita ada kurban salah satu di antara tiga, lekas. Apa kuncinya? Wa'tasimu bihablillah, pegang teguh tali Allah. Ya zikir itu yang harus kita pegang teguh. Kama qala, kaya oleh dawuh sapa Allah fi suratil Baqarah, jikalau kita tetap membiarkan hati kita dalam keadaan terbius oleh janji-janji nafsu, akhirnya menjadikan hati kita hati yang mati atau hati yang buta kepada Allah baik dunia dan akhirah. Allah dawuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di dalam hati kita semuanya atau orang-orang yang hatinya itu yang telah ditutupi oleh perkara-perkara selain Allah, fi qulubihim iku ing dalem pira-pira atine mereka maradun utawi ana perkara sing nutupi. Bahasa murad disebut penyakit. Itu tidak bisa keluar penyakit itu dari hati kita atau hati mereka, malah fazadahumullahu maradah, fazadahum mongko nambah-nambahihum ing ati mereka sapa Allah Gusti Allah, nambahi apane maradon, penyakite. Hati tutup itu tidak apa, tidak lekas hilang, malah tambah. Ketika kita itu didorong oleh nafsu untuk condong pada selain Allah, iki kalau jenengan tidak langsung lekas megang zikir, hati Anda pasti akan tambah ke dalam condongnya kepada selain Allah. Anda yang terhalang, dicondongkan nggak bisa, terhalang, dihalang-halangi oleh nafsu, Anda tidak akan pernah bisa dihalangi hatimu oleh nafsu manakala hatimu itu tetap megang teguh tali Allah. Oke, iki gak bisa. Terakhir, nafsu itu akan membengkokkan arah tujuanmu. Ini pun jikalau hatimu itu tetap memegang teguh tali Allah, tidak akan pernah bisa terjadi Anda dibengkokkan. Tapi ayat ini justru sebaliknya mengatakan, malah justru berhubung kita itu baeno dengan tali Allah tersebut, maka Allah akan menambah yang namanya jarak, tambah jauh dari barat, otomatis kita tambah ke arah timur. Walahum lan iku tetep kedue mereka azabun utawi ono siksa alimun kang sanget. Sungguh bagi mereka akan menerima azab yang pedih, bima kanu yaktibun, kelawan sebab bima kelawan opo kanu kang doono sopo mereka iku yaktibuna kang podo ndustaake sopo mereka. Disebabkan karena mereka mendustakan apa yang sudah Allah wanti-wanti. Nyenengan sudah bisa menerima, Anda sudah melaksanakan tujuan Anda mendekat dan bertemu Allah. Hanya karena kita itu tidak mendengarkan seruan Allah
dengan bentuk memegang teguh tali Allah. Itulah akhirnya jangan salahkan kalau Allah mengizini oleh nafsu masuk di dalam hati kita, akhirnya kita terjebak di dalam belenggunya nafsu. Lah, inilah yang disebut golongan-golongan kita yakdzibun bima kanu yakdzibun. Boleh dikatakan kita itu ceroboh, boleh dikatakan kita itu mendustakan. Hati-hati tentang masalah yakdzibun, mendustakan terhadap Allah. Itu ada tingkatan memangnya. Ada tingkatan yang paling parah kita ketika saat ajaran Rasulullah tauhid itu kita tolak, paling parah pun ini. Ada pendustaan itu di dalam tubuh kita sendiri, dalam kelompok kita sendiri, pendustaan pada Allah. Sudah Allah wanti-wanti, wahai ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kau. Kalau bahasa ini saya artikan, pegang teguhlah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, pegang teguhlah tali Allah ini. Kita sudah jalan, Pak, menuju tujuan kita, yaitu mendekat dan bertemu Allah. Ilmunya sudah tahu, paham bagaimana cara untuk berzikir, paham. Terus kita lepaskan zikir itu, bisa dikatakan ini kita termasuk golongan yakdzibun. Sudah tahu caranya bagaimana, tapi kita tidak mau. Ini bisa dikatakan yakdzibun. Hati-hati. Akhirnya jangan salahkan Allah. Jikalau Allah mengizini terhadap nafsu, bisa menggoda Anda, menggoda hati kita. Aslinya iku, Mbak, ya, nafsu itu enggak ada kemampuan untuk menggoda kita, enggak ada. Jikalau Allah itu tidak menghendaki. Lah, Allah menghendaki nafsu mengizini bisa masuk di dalam hati kita dan mengeridu hati kita, itu sebab alasan satu, kita dusta. Udah tahu, Allah sudah sering menyerukan supaya hati kita tetap memegang teguh tali Allah dalam kondisi apapun. Lah kita sembrono, ya udah, resiko harus kita terima. Oleh sebab itu barangkali kita ada yang masuk di dalam kelompok ini, mumpung waktu kita masih ada, Pak, Bu, lekas kembalilah ke asal tujuan kita. Apa? Fi haqiqatir risalah, ing dalam nyatane tujuan kita untuk menuju datang Allah hanya satu, mendekat dan bertemu. Kuncinya disuruh hanya memegang zikir. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.